dan sesuai standar, di mana ada kodenya, SKS, tertera, dan semester penyusunan tanggal penyusunan. Namun informasi bobot SKS ini sebaiknya diperjelas angka pastinya, misalnya 2-1 atau 3. Selanjutnya ada komponen capaian pembelajaran program studi CPL. Di CPL ini mencakup aspek sikap, keterampilan umum dan khusus, di mana sudah komprehensif tetapi cukup banyak sehingga perlu dipilih CPL yang paling relevan agar tidak terlalu luas. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliahnya. Di sini terdapat 6, di mana CPMK ini sudah selaras dengan CPL, mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, dan ada keberpihakan pada pembelajaran kontekstual seperti kesehatan, teknologi, kearifan lokal, di mana sudah baik untuk PGSD. Selanjutnya ada komponen deskripsi MK. Nah, di sini deskripsinya itu sesuai dengan karakteristik mahasiswa PGSD, di mana menekankan pembelajaran kontekstual relevan dengan isu lingkungan dan teknologi. Selanjutnya komponen bahan kajian atau pokok bahasaan. Di sini materinya sudah runtuh dan berjenjang, dimulai dari konsep dasar menuju penerapan atau proyek ini, di mana integrasi kearifan lokal menjadi nilai tambah sesuai kurikulum merdeka. Selanjutnya referensinya sudah sesuai, tetapi lebih banyak buku pemerintah, di mana perlu tambahan literatur terbaru seperti jurnal internasional atau nasional 5 tahun terakhir untuk memperkuat teori. Selanjutnya komponen strategi dan metode pembelajarannya. Metodenya aktif dan kolaboratif sesuai dengan karakter mahasiswa PGSD, di mana perpaduan dari luring mendukung pembelajaran fleksibel. Selanjutnya komponen evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian ini lebih menekankan proses dan produk, di mana perlu transparansi bobot, misalnya tugas 20%, presentasi 20%, proyek ini 30%, UTS 15%, UAS 15% agar lebih jelas. Yang terakhir itu komponen keterlibatan mahasiswa. Di RPS BIMK ini sudah menekankan student center learning, di mana cocok untuk membangun keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Selanjutnya itu RPS kedua, yaitu RPS dari Nadila Hasanova. Di komponen pertama itu ada identitas mata kuliah. Di sini identitasnya sudah jelas, bobot SKS sudah tercantum, dan perlu ditambahkan kode mata kuliah agar lebih lengkap seperti yang studikan sebelumnya. Komponen kedua itu ada deskripsi mata kuliah, dan di deskripsi RPS Nadila ini cukup ringkas dan fokus pada keterampilan dasar seperti critical thinking, observasi, presentasi, di mana sudah sesuai dengan kebutuhan calon guru SD. Selanjutnya komponen pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini CPMK-nya ada 5, di mana CPMK ini sudah spesifik mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana ada keseimbangan antara pemahaman konsep, aplikasi, dan komunikasi. Selanjutnya materi atau pokok pembahasannya. Materinya sudah terstruktur dari konsep dasar atau fenomena alam, kemudian pendalaman teknologi dan integrasi ke pembelajaran SD, sudah umum dan kontekstual. Kemudian ada komponen strategi atau metode pembelajaran, itu sudah metode aktif atau student center dan variatif, sudah menekankan kolaborasi dan analisis, namun bisa ditambah praktik eksperimen sederhana agar lebih aplikatif. Selanjutnya evaluasi atau penilaian, di mana penilaian di RPS ini sudah komprehensif, meliputi proses dan produk, di mana transparansi bobot nilai tidak tercantum, misalnya persen UTS atau UAS, kemudian persen tugas, sebaiknya ditambahkan. Selanjutnya komponen keterlibatan mahasiswa. Di sini sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21,
komponen pertama, identitas mata kuliah ini sudah lengkap dan jelas, sudah memenuhi standar. Tanggal penyusunan dicantumkan sehingga dapat dilacak administrasinya. Kedua itu ada CPL-nya. CPL-nya di TPS ini ada 6, di mana sudah cukup rinci dan spesifik, mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor, sangat relevan untuk profil lulusan PGSD. Komponen CPMK-nya sudah masih bersifat umum, sebaiknya diuraikan lebih rinci agar selaras dengan CPL yang spesifik. Selanjutnya, deskripsi mata kuliahnya itu sudah deskripsi ringkas dan relevan, menekankan aspek kontekstual, kreatif, dan aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan guru SD. Selanjutnya, komponen materi atau pokok bahasa. Di RPS ini materinya tersusun runtuh dari konsep dasar, isu lingkungan, energi, integrasi ke pembelajaran SD. Kemudian ada kesinambungan teori praktek perancangan, di mana sudah sesuai dengan untuk membekali mahasiswa PGSD. Komponen selanjutnya itu strategi atau metode pembelajaran. Nah, di RPS ini metodenya variatif dan student center, sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka dan 4C. Selanjutnya komponen evaluasi dan penilaian.